Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ali kullin wa ashabi kullin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa mun huququn alaina minal aba'i wal ummahat minal muslimina wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahu yuwaffiquna fima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amali wan niyah. Semoga kita senantiasa diberikan taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ketaatan baik berupa ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Dan semoga kita di bulan Ramadan ini dijadikan sebagai hamba-hambanya yang dibebaskan dari api nerakanya Allah taala. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sedang mengalami kesusahan musibah, minal muslimin wal muslimat fi kullil bilad, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Kita lanjutkan ngaji kita kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu ats-tsamina asyarah lillahi ta'ala. Hadis yang ke-18. An Abi Dzarrin, diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar, Jundub bin Junadah, yang bernama asli Jundub bin Junadah. Abi Dzar ini orang yang masuk Islam lebih dulu dibandingkan dengan yang lain. Masuk Islam sebelum Nabi kita hijrah. Aslama qadiman qoblal hijrah. Beliau masuk Islam sebelum Nabi kita hijrah. Kemudian Nabi itu mengetahui kalau Abu Dzar ini itu hatinya tidak kuat. Dia tidak mampu apabila menetap di Mekah. Adza'u Quraisy, orang-orang ketika menyakiti Nabi, orang-orang Quraisy dan yang lainnya ketika menyakiti Nabi dan sahabatnya, ini ada di antara yang tidak kuat. Nah, di antaranya adalah Sayyiduna Abu Dzar, yang bernama asli Jundub bin Junadah. Nah, kemudian beliau pergi ke kaumnya. Nah, setelah Nabi hijrah, kemudian Abi Dzar ikut hijrah menuju ke Madinah. Wa Abi Abdurrahmani Mu'adz bin Jabalin. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan di samping oleh satu sahabat tadi, Abi Dzar, ini juga diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau adalah orang Ansor, asli dari Madinah. Nah, Mu'adz bin Jabal ini pernah disebutkan atau pernah diungkapkan oleh Nabi bahwa Nabi itu mencintai Mu'adz bin Jabal. Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Wahai Mu'adz, aku ini mencintaimu. Kalau sudah dikatakan bahwa Rasulullah ini mencintai seseorang secara verbal semacam ini, maka tidak ragu tidak bukan dia adalah seorang waliullah, orang yang merupakan kekasih-kekasih Allah Ta'ala.
Nah, jadi ada nas dari Nabi bahwa dia adalah seorang waliullah. Abi Dzar, saya ulang, Mu'adz bin Jabal ini diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman bersama dengan sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Diutus bukan untuk apa-apa, bukan untuk investasi. Investasi ke sana nanti kalau dapat uang nanti untuk saya dan sebagainya. Enggak. Mualliman wa qadiyan, dijadikan sebagai pengajar. Dikongkon mulang. Dikongkon jadi qadi. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tahu kapasitas keilmuannya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala, masing-masing dari keduanya ini berkata, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah ay addi al-wajibat wajtani bil muharramati kullaha. Lakukanlah kewajiban-kewajiban, jauhkanlah apa-apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Awas, takwa itu pada asal maknanya adalah artinya jauhilah. Bertakwa itu artinya apa? Secara mana artinya jauhilah. Nah, ittaqillah itu maksudnya apa? Ittaqi mukhalafata awamirillah. Jauhilah dari menyelisihi, jauhilah dari tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ittaqillah di sini takutlah kepada Allah. Itu maksudnya apa? Takut apabila menentang perintah-perintah Allah Ta'ala. Jadi ittaqillah secara ringkas itu mananya begini. Ittaqi mukhalafata awamirillah. Jauhilah menentang perintah-perintah Allah Ta'ala. Ini adalah wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar ketika akan menuju pada kaumnya. Kemudian Mu'adz bin Jabal ketika akan mengutus beliau ke negeri Yaman. Yang pertama, yang paling pokok adalah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Haitsuma kunta, dimanapun kalian, dimanapun anda, maksudnya dimanapun anda, maksudnya dimanapun kita sebagai umat Islam, dimanapun kita berada, di Mekah atau di luar Mekah, di perjalanan atau sedang di rumah, di dalam keadaan terang, di dalam keadaan ramai ataupun sepi, di dalam keadaan banyak orang ataupun di dalam keadaan tidak banyak orang. Ketika orang lain melihat kita ataupun tidak melihat kita, nah itu yang dimaksud dengan ittaqillah haitsuma kunta. Jauhilah menentang perintah-perintah Allah Ta'ala dimanapun kita berada. Lah, bertakwa ini adalah satu-satunya jalan orang dapat sampai kepada apa yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ulama berkata, at-taqwa huwa at-tariqul ladzi la yasilul wasiluna ila mardatillah bidunihi. Takwa adalah jalan satu-satunya yang seseorang tidak akan sampai kepada apa yang diridhoi oleh Allah Ta'ala kecuali dengan bertakwa. Inilah capaian yang diraih oleh para wali-wali Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Terusannya ayat, alladzina amanu wa kanu
yattaqun. Wali-wali Allah Ta'ala itu mensyaratkan ada pada dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada wali yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada wali yang tidak berilmu. Tidak ada wali Allah Ta'ala yang tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba yang disayang, yang dipilih oleh Allah Ta'ala, la khawfun alaihim. Pada saat mereka dihabarkan oleh malaikat rahmat bahwa mereka akan meninggal dunia, mereka tidak mempunyai ketakutan sama sekali apabila mereka di alam kubur. La khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih, tidak bersusah hati. Karena apa? Melihat nikmat yang ada di kubur itu lebih dari segala-galanya dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Seluruh nabi itu pernah diberi pilihan oleh Allah Ta'ala, maksudnya oleh malaikat yang diutus oleh Allah. Mereka diberi pilihan ketika hendak meninggal. Mereka diberi pilihan oleh Allah Ta'ala melalui malaikat. Wahai Nabi Fulan, engkau memilih apa? Memilih dunia, engkau nanti akan menjadi seorang raja yang dimuliakan, ataukah engkau menjadi orang yang meninggalkan dunia tapi engkau mendapatkan nikmat di kubur dan di akhirat nanti? Setiap nabi itu pasti sebelum meninggal dunia itu diberi pilihan semacam itu. Dan mereka adalah orang yang cerdas, mereka adalah orang yang sudah membuktikan amal mereka di dunia. Mereka adalah orang yang mengharapkan yang abadi, yang langgeng dibandingkan dengan dunia yang fana, yang tidak abadi. Mereka pasti memilih akhirat. Ya, jadi seluruh nabi itu pasti pernah diberi tawaran oleh malaikat. Kalau panjenengan hidup lagi, maka panjenengan akan jadi orang yang terhormat, orang yang dimuliakan oleh seluruh orang, bergelimpang harta, nikmat dan sebagainya. Dan di akhirat nanti panjenengan mengalami demikian. Di kubur maksudnya pertama kali akan mendapatkan nikmat kubur. Nah, mereka akan memilih yang namanya alam kubur dengan nikmatnya. Sebagaimana Sayyiduna Sulaiman alaihi salam, ketika beliau hendak meninggal diberi pilihan oleh malaikat. Padahal beliau adalah orang yang paling kaya. Tidak ada yang kayanya akan melebihi atau pernah melebihi Sayyiduna Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tidak ada satupun yang akan melebihi kekayaan Sayyiduna Sulaiman. Betapapun kayanya beliau, ketika beliau ditawari oleh malaikat, panjenengan akan memilih hidup lebih lama ataukah meninggal? Sayyiduna Sulaiman memilih, saya memilih untuk meninggalkan dunia. Ini. Jadi apalagi takut, wong mereka malah memilih untuk hidup di alam kubur yang penuh dengan kenikmatan. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Setelah mendapatkan kabar bahwa mereka adalah kekasih Allah Ta'ala, yakni pada saat mereka akan meninggal, mereka justru ingin meninggalkan dunia. Tidak ada takut sama sekali, tidak ada kekhawatiran sama sekali ketika mereka akan menghadapi alam kubur. Siapakah mereka? Mereka adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allahumma ij'alna wa iyyakum minal muttaqin. Semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah Ta'ala yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Semacam itu ya. Masya Allah. Ini. Kemudian yang bertakwa itu pasti berilmu, pasti dia itu beriman, berilmu dan mengamalkan ilmu. Dan yang paling utama adalah mengamalkan sesuatu yang
yang fardu. Kalau nanti yang fardu sudah selesai, sudah tuntas, sudah terlaksana dengan baik semuanya, maka baru nanti melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Coba dalam hadis qudsi disebutkan, ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba mimma aftaradtuhu alaihi. Tidak ada ibadah yang paling Allah berikan pahalanya yang besar kecuali dengan apa-apa yang Allah fardukan kepada mereka. Jadi begini, ibarat kita makan itu yang paling pokok adalah makanan yang mengandung gizi yang cukup. Enak dan tidak enak nomor 2. Kadang-kadang makanan tidak enak, tapi itu adalah makanan pokok, maka kita makan sebagai penguat badan. Kadang-kadang orang malah pahit tapi jadi obat, maka harus kita makan. Demikian juga dengan yang namanya ibadah. Ibadah kadang-kadang perkara yang wajib. Yang wajib-wajib jangan ditinggalkan, sementara kemudian mengutamakan yang sunnah. Semacam ini tidak sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat yang kedua, wa atbi'is sayyi'ata al hasanata. As-sayyi'ah, saya ulang, wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Maksudnya apa? Idza fa'alta sayyi'atan fabashir aqibaha hasanatan. Jika seseorang melakukan kejelekan, keburukan, maksiat, fabashir aqibaha hasanatan, maka bersegeralah melakukan hasanatan. Hasanatan di sini menurut ulama maksudnya adalah amal soleh secara mutlak. Menurut ulama, sebagian ulama, hasanatan di sini wa atbi'is sayyi'ata, dan ikutilah, bersegeralah melakukan amal soleh bagi orang yang sebelumnya melakukan maksiat. Nah, hasanatan menurut sebagian ulama maknanya adalah amal soleh. Menurut ulama pertama. Menurut ulama kedua, yang dimaksud dengan al-hasanah di sini maknanya adalah taubah. Maknanya adalah taubat. Penting dicatat tuh. Jadi hasanah menurut sebagian ulama maknanya adalah al-amalus soleh. Kemudian yang kedua, menurut ulama yang kedua, versi ulama yang kedua, al-hasanah atau hasanah di sini maknanya adalah taubah. Nah, saya ulang, berdasarkan tafsir dari ulama yang pertama, idza fussiral hadits bi annaka idza fa'alta sayyi'atan fa'mal amalan salihan ba'daha fa hadzal amalu salihu bi thawabihi yamhu hadhihi sayyi'ah. Saya ulang, berdasarkan pendapat ulama yang pertama, jika seseorang telah melakukan kejelekan kemudian menyegerakan setelah melakukan kejelekan dengan amal yang baik, setelah melakukan kejelekan bersegera melakukan amal yang baik, ini menurut ulama amal yang baik tadi itu bisa melebur, bisa menghapus dosa yang sebelumnya. Semacam itu. Nah, sedangkan taubat itu adalah kewajiban tersendiri. Baik kita dalam keadaan apapun,
Saya ulang ya. Jadi menurut ulama yang pertama yang menafsiri hasanah dengan al-amalu sholih, maka tamhuha, jika seseorang melakukan kejelekan dan mengikutinya dengan kebaikan, maka amal baik itu akan menjadikan amal jeleknya, catatan amal jeleknya ini dihapus karena pahalanya amal kebaikan. Ini maknanya seperti itu. Nah, sedangkan taubat itu adalah kewajiban tersendiri. Maksudnya begitu. Kalau menurut tafsir yang pertama. Nah, kalau menurut tafsir yang kedua sudah enak. Jadi orang kalau berbuat salah maka bertobat. Taubat itu nanti menghapus dosa yang telah dilakukan. Tapi versi pertama lah yang unggul ya. Versi pertama yang unggul. Jadi orang yang melakukan kebaikan setelah ada seseorang yang melakukan kejelekan, jika kebaikan itu dilakukan dengan benar, dengan niat karena Allah Ta'ala, dengan mengharapkan ridho dari Allah Ta'ala, maka kebaikan itu akan menjadi sebab digugurkannya dosa. Ya, semacam itu. Kemudian yang dimaksud dengan as-sayyi'ah tadi itu maksudnya adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Saya ulang, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, ikutilah kejelekan, segeralah berbuat kebaikan setelah melakukan kejelekan. Kejelekan di sini maksudnya adalah saghair, dosa-dosa kecil. Nah, tamhuha, dosa-dosa kecil itu akan dihapus catatannya oleh malaikat Allah Ta'ala jika seseorang setelah berbuat dosa kecil itu dia melakukan kebaikan. Maksudnya di sini sayyi'ah di sini maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kama qala Ta'ala, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Jadi al hasanat di sini maksudnya adalah al amalus sholih. Kemudian as-sayyi'at yang disebutkan dalam ayat tadi itu adalah as-saghair. Nah, jadi hadis Nabi itu pas jika disandingkan dengan Al-Quran. Jika dibandingkan dengan Al-Quran, oh ternyata maksudnya Nabi itu sama dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Amal soleh itu dapat menjadikan sebab dihapuskannya dosa-dosa kecil. Ya, semacam itu. Sedangkan dosa besar itu tidak dihapus dosanya kecuali, awas, ini hukum asal. Menurut hukum asal, menurut ketentuan pokok dalam syariat, dosa besar itu tidak dapat dihapus kecuali dengan bertaubat. Saya ulang. Amma dzambu al-kabir, sedangkan dosa besar, fala yumha illa bitaubati fil asl. Jadi menurut hukum asal, yang namanya dosa besar itu tidak dapat dihapus kecuali dengan bertaubat. Kalau tadi dosa kecil, jika orang setelah melakukan dosa kecil kemudian dia berbuat kebaikan, maka katakanlah menjadi fadl, ya. Bahasa gampangnya otomatis gitu ya. Tapi bukan berarti otomatis tanpa ada pertolongan dari Allah. Maksudnya dengan kehendak Allah maka dosa-dosa kecilnya itu dihapuskan. Sedangkan dosa besar maka tidak dapat dihapus kecuali dengan bertaubat.
Tapi kadang ada yang karena melakukan amal soleh walaupun kecil, tapi nanti diampuni dosa besarnya oleh Allah Ta'ala. Awas, kadang, bukan pasti. Hukum asal yang namanya dosa besar itu harus ditobati. Sedangkan kita tidak tahu apakah kita tobatnya diterima atau tidak. Nanti yang akan membuktikan adalah kita sendiri di yaumil mahsyar. Ya, kalau kita ditaubati maka kita akan tahu, kalau tidak juga akan tahu. Nah, tetapi hukum menentukan orang yang melakukan dosa besar, dia dosanya tidak diampuni kecuali dengan bertaubat. Walaupun rahmat Allah itu luas, perhatikan, walaupun rahmat Allah itu luas, kadang ada amal yang sedikit tapi menjadi sebab diampuninya dosa yang besar. Contoh, dulu di umat sebelum umat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan yang baghiyah, perempuan yang masya Allah wal'iyadu billah, dia itu menjual dirinya, menjual tubuhnya dengan harta. Tapi suatu saat dia itu kemudian sedang berjalan menemukan apa? Menemukan anjing, ya. Menemukan anjing yang dalam keadaan kehausan. Nah, si perempuan ini karena dia sedang pulang di gurun Sahara, dia juga sedang kehausan. Nah, melihat anjing ini ketika mau minum air ini, dia nggak bisa nih. Akhirnya apa? Perempuan ini kemudian melepas sandalnya. Nah, sandal itu kan terbuat dari kulit sehingga tidak tembus air. Sandalnya orang Arab dulu itu kuat-kuat. Nah, kemudian dia menjulurkan sandalnya ke sumur. Kemudian sebelum dia minum sendiri, minumkanlah si anjing ini. Nah, oleh malaikat kemudian disabdakan oleh Nabi bahwa perempuan ini diampuni oleh Allah Ta'ala karena dia memberikan minuman. Minumannya bukan minuman dia sendiri, wong dari sumur. Dia melakukan amal yang ringan, amal yang kecil, memberikan minuman kepada hewan. Dosanya dosa besar. Dia itu pezina, walayyadubillah, yang menjual dirinya, tapi dia diampuni oleh Allah Ta'ala fil umamis sabiqah, pada umat Nabi kita, umat sebelum Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaknya orang-orang itu, ya, kalau kita berbicara dengan orang yang melakukan dosa besar, itu jangan sampai orang itu meremehkan dosa itu, tapi jangan juga menjadikan dia berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Sampaikan secara berimbang. Jangan sampai kita karena menceritakan dosa seseorang nanti berputus asa dari rahmat Allah. Atau karena kita sering kali menyampaikan hadis-hadis tentang keutamaan amal. Amal begini akan menghasilkan begini. Akhirnya orang tidak takut dosa. Dia meremehkan ancaman-ancaman Allah Ta'ala. Harus berimbang. Nabi kita di dalam menyampaikan sesuatu itu pasti berimbang, tidak berat sebelah, ya, semacam itu. Kemudian yang namanya dosa besar itu ada kalanya itu dihapus catatannya oleh malaikat Allah Ta'ala. Karena apa? Karena ada had syar'i yang telah dilaksanakan oleh dia. Dulu ada seorang yang wal'iyadzubillah melakukan perbuatan zina, kemudian mendatangi Rasulullah mengaku telah melakukan perbuatan zina, padahal Rasulullah sudah mengatakan uskut, diamlah kamu. Uskut, diamlah kamu. Maksudnya apa? Supaya dia menarik pengakuannya. Ternyata dia menginginkan, saya ingin dilakukan had, saya ingin dihukum menurut syarak, sehingga nanti di akhirat saya tidak ragu lagi bahwa saya telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi yang kedua,
Yang ketiga ya, pertama, dosa besar itu tidak bisa diampuni kecuali dengan bertaubat. Kemudian yang kedua, ada kalanya amal yang kecil itu bisa menjadi sebab diampuninya dosa yang besar. Tapi hukum berasal, taubat harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, dosa besar itu akan diampuni apabila dilaksanakan had. Sebagaimana Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-hududu kaffaratun. Al-hududu kaffarat. Pelaksanaan had itu dapat menjadikan dibebaskannya seseorang dari dosa. Kemudian Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata dalam athar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berkata, man ata minkum haddan fa uqima alaihi fahuwa kaffaratuhu. Barang siapa melakukan suatu maksiat yang di dalamnya ada had, berarti dosa besar. Saya ulang, man ata minkum haddan fa uqima alaihi fahuwa kaffaratuhu. Barang siapa, saya ulang, man ata minkum haddan ay man ata maksiatan fiha haddun. Barang siapa melakukan maksiat yang di dalamnya ada had, berarti merupakan dosa besar, fa uqima alaihi, dan dia sudah melaksanakan had, melaksanakan hukuman itu, fahuwa kaffaratuhu. Itu adalah kaffarah, itu adalah yang menjadikan dia dibebaskan dari dosa tersebut. Masya Allah. Terus yang keempat, banyaknya musibah, adanya penyakit, adanya rasa sakit, penyakit atau rasa sakit, musibah yang dialami oleh seseorang itu juga bisa menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa besar. Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusibul muslima nasabun. Tidaklah seorang muslim yang mengalami nasab, kesulitan, wala nasabun, dan penyakit, rasa sakit atau penyakit, wala hammun, dan tidaklah dia dikenai sesuatu yang merenggut kebahagiaan dia, susah, hamun, wala hazanun, dan kesedihan, wala adza, dan rasa sakit, wala ghammun, hatta syaukatu, bahkan yang namanya orang muslim apabila terkena duri, ana wong kesungga, ana wong kenang eri. Nah, kata Nabi, illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Kecuali Allah Ta'ala, jika dia bersabar ya, lisannya tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, yang bertentangan dengan syara, hatinya tetap ridho dengan ketentuan Allah Ta'ala. Hatinya tetap ridho, ini yang saya alami ini itu tidak lepas dari qadar Allah Ta'ala, dan saya harus bersabar. Saya tidak boleh mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan syara. Nah, orang yang mengalami sakit, orang yang mengalami penyakit, orang yang mengalami kesusahan, bahkan yang kecil, misalkan terkena duri. Terkena duri itu sakitnya sakit banget apa enggak? Hah? Ya enggak lah, masa duri. Kecuali ke Bandam Slender, aku berat nembe banget itu. Nah ini kata Rasulullah, sakit apapun yang dialami, Rasulullah ketika suatu saat lampunya padam, maka beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya apa? Apapun kesusahan yang dialami oleh
seorang muslim, jika misalkan dia dosanya sudah diampuni, maka di akhirat akan menjadikan derajatnya semakin tinggi menurut Allah Ta'ala. Jangan dikira yang namanya Nabi itu lampunya tidak pernah mati. Kayak Syekh An-Nawawi. Syekh An-Nawawi ini dalam mengarang kitab, beliau kalau lampunya mati, itu tangan kirinya itu bersinar. Sebagai bagian dari karomah, tangan kirinya bersinar, tangan kanannya tetap menulis. Coba, Nabi lampunya mati, tapi kemudian apakah tangannya kemudian bersinar? Lah, beliau diberi sesuatu yang tidak mengenakkan dalam hati beliau. Beliau bersabar. Jadi balasannya nanti di akhirat. Nah, semacam itu. Ya, tapi demikian ya, walaupun demikian ya, yang namanya karomah itu ada ya. An-Nawawi, Al-Hafidh An-Nawawi itu demikian. Karomahnya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi itu diantaranya demikian. Kalau lampunya mati, maka jempol kirinya itu akan menyala, kemudian tangan kanannya tetap menulis. Ya, semacam itu. Jadi apapun yang dialami orang muslim ya, sesuatu yang tidak diharapkan oleh dia, jika dihadapi dengan bersabar, ini kata Rasulullah menjadi sebab dihapuskannya dosa. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man yabrahu ma yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi ala wajil ardi ma alaihi khati'ah. Apabila seseorang terkena musibah lagi dan sebagainya, maka bisa jadi dia meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa karena dia bersabar. Ya, semacam itu. Itu yang berhubungan dengan dosa besar ya. Kemudian begini, apabila kita menjauhi dosa besar, maka dosa kecil itu di akhirat diampuni oleh Allah Ta'ala. Kalau tadi kan begini, dosa kecil itu akan diampuni karena melakukan suatu kebaikan. Ini ada ketentuan dari ulama. Ijtinabul kabairi sababun limahwidz dzunubis shaghairi. Menjauhi dosa besar karena Allah Ta'ala, bukan karena malu kepada manusia, tapi karena Allah Ta'ala, itu bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kecil. Masya Allah. Ini adalah keutamaan dari umat Islam, utamanya umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini ya. Tapi catatannya begini, saya ulang ya. Ijtinabul kabairi sababun limahwidz dzunubi as-shaghair. Menjauhi dalam arti meninggalkan karena Allah. Meninggalkannya karena Allah Ta'ala. Dosa-dosa besar itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kecil. Ada orang muslim, dia betul-betul menjauhi dosa-dosa besar. Kalau ada dosa besar yang inginkan, dia tinggalkan. Kalau yang namanya dosa kecil, Masya Allah, bagaikan hujan, bagaikan ketika kita terkena hujan yang lebat, walaupun menggunakan payung, maka terkena basahnya ya. Maka hendaknya kita beramal soleh ketika setelah melakukan dosa kecil, dan hendaknya kita jangan melakukan dosa besar. Masya Allah. Syaratnya orang yang melakukan dosa kecil ini tidak senantiasa melakukan dosa kecil sampai dosa kecilnya ini bertumpuk sehingga mengalahkan kebaikannya. Contoh, orang dari mulai balik sampai misalkan seseorang umurnya 40. Dia melakukan dosa kecil tidak ditaubati, sehingga terus menerus israr ala shaghair, terus menerus melakukan dosa kecil sehingga kebaikannya mengalahkan
kejelekannya mengalahkan kebaikannya. Ini enggak demikian. Jadi syarat dosa kecil itu diampuni karena menjauhi dosa besar itu apabila dosa kecil itu tidak mengalahkan jumlahnya kebaikan yang telah dilakukan. Bisa dipaham? Ya, catatannya mohon yang bagus, yang rapi. Masya Allah. Catatannya jangan kayak serundeng ya. Catatannya yang rapi, nanti supaya ketika baca itu nanti bisa dilihat lagi. Ngaji pasaran catatannya karo ngantuk, kemudian nulisnya cepet-cepet dan sebagainya. Akhirnya kayak serundeng jadinya. Kemudian wa khaliqin nasa, wa khaliq ay amil, wa khaliq ay amilin nas, ashirin nas. Pergaulilah, perlakukanlah manusia bi khuluqin hasanin, dengan khuluqun hasanun, yang namanya akhlak, makarimal akhlak atau mahasinul akhlak itu apa? Ibaratun an umurin thalathatin. Yang namanya akhlak yang baik itu banyak, tapi yang dimaksud di sini itu adalah apa? Satu, yang pertama kaful adza anil ghair, tidak menyakiti orang lain. Satu. Yang kedua, kafu tahammulu adzal ghair, menanggung sakitnya orang, menanggung sakit apabila ada orang lain yang menyakiti. Itu namanya tahammulu adzal ghair. Yang pertama saya ulang, kaful adza anil ghair, menanggung. Masya Allah. Maksudnya saya ulang. Tidak menyakiti orang lain. Yang pertama tidak menyakiti orang lain. Kemudian yang kedua, tahammulu adzal ghair, menanggung derita apabila disakiti oleh orang lain. Terus yang ketiga, al-ihsanu ilal ghairi, berbuat baik kepada orang lain. Apakah orang lain itu berbuat baik kepada kita atau berbuat jelek kepada kita, itu namanya husnul khuluq. Masya Allah, ini yang namanya husnul khuluq itu berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu sering di depan pintunya itu dikasih kotoran. Rasulullah itu rumahnya ketika mau berangkat ke masjid, mau berangkat menuju ke Darul Arqam, ke tempatnya sahabat untuk mengajar fulan, itu seringkali rumahnya di jalan di depan rumahnya itu seringkali diberi apa? Duri, kotoran, ya, kotorannya onta, kotorannya kuda dan sebagainya. Rasulullah kemudian apa? Apakah Rasulullah membalas? Apakah kemudian kotorannya diwadahi plastik kemudian dilemparkan kepada yang menaruhnya? Lah. Beliau cukup menyingkirkan kotoran itu dengan kaus, dengan panah, anak panah itu. Jadi jemparing ening panah itu disingkirkan. Beliau mengatakan, ma asyarra jiwara Quraisy, kok kayak begini amat ya. Hidup bareng bersama dengan orang Quraisy. Padahal satu keturunan, satu saudara. Tapi karena memang Allah Ta'ala ya biasanya menjadikan musuh-musuhnya itu ada biasanya di saudara sendiri. Wala'iyadzubillah. Nah, semacam itu. Saya ulang. Husnul khuluq itu adalah pertama, kaful adza anil ghair, tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, tahammulu adzal ghair, menanggung derita apabila disakiti oleh orang lain. Kemudian yang ketiga,
Al-ihsan ila man ahsana ilaika au asaa ilaika. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita atau bahkan yang berbuat jelek kepada kita. Rasulullah dibegitukan, beliau tetap mendoakan Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berikanlah hidayah kaumku. Walaupun mereka misalkan mereka hari ini tidak beriman, mungkin anak-anak mereka nanti ada yang beriman. Apakah Rasulullah kemudian membalas diberi kotoran tadi kemudian ditemblok maning musuhnya misalkan? Lah, itu akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berakhlak mulia, Rasulullah bersabda, innar rajula la yablughu bi husnil khuluqi darajatas shaimil qaim. Contoh, ada dua orang muslim. Satu rajin puasa sunnah, rajin sholat malam. Tapi dia tidak husnul khuluq. Dia tidak husnul khuluq yang ketentuannya 3 tadi. Terus yang satu, dia tidak rajin sholat malam, dia tidak rajin puasa sunnah di selain Ramadan. Tapi dia husnul khuluq, dia tidak menyakiti orang lain, dia menanggung sakit apabila disakiti orang lain, dia memberikan kebaikan kepada yang berbuat baik ataupun yang berbuat jelek kepadanya. Husnul khuluq. Maka di akhirat timbangannya nanti akan seimbang. Seimbang. Innar rajula la yablughu bi husnil khuluqi darajatas shaimil qaim. Orang yang siangnya tidak berpuasa sunnah, orang yang malamnya tidak sholat sunnah, tapi dia tidak menyakiti orang lain. Dia tanggung apabila ada orang yang menyakiti, dan dia berbuat baik kepada siapapun. Maka di akhirat derajatnya sama dengan orang yang memperbanyak sholat sunnah dan yang memperbanyak puasa sunnah tapi tidak husnul khuluq. Bisa dipaham? Itu. Ini pentingnya husnul khuluq. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun. Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Al ulama berkata al-hasanu akhus sahih. Dicatat tuh. Al-hasanu akhus sahihi. Hadis hasan itu seperti hadis sahih. Al-hasanu akhus sahihi. Hadis hasan itu sama dengan hadis sahih dalam arti dapat dijadikan sebagai hujjah. Dapat dijadikan sebagai hujjah. Ya, walaupun tidak persis seperti hadis sahih. Hadis hasan itu ada kalanya, ya, nanti pembahasannya luas ya. Dia itu tidak persis sama dengan hadis sahih, tapi dia di dalam dapat dijadikan sebagai hujjah itu sama dengan hadis sahih. Ulama mengatakan apa tadi? Al-hasanu akhus sahih. Hadis hasan itu saudaranya hadis sahih. Maksudnya bukan sama-sama saudara nanti badanan bareng, bukan. Maksudnya sama-sama dijadikan hujjah, ya, sama-sama patut dijadikan sebagai hujjah. Wa fi ba'din nusakhi hasanun sahih. Dan dalam sebagian nushahnya Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadisnya ini hasanun sahih. Yang dimaksud dengan hasanun sahih, Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini kalau dari riwayat ini statusnya hasan. Kalau dari riwayat ini sanadnya ke sahabat ini itu statusnya sahih. Jadi satu hadis dengan rawi, dengan riwayat, dengan sanad yang berbeda, status hadisnya berbeda. Hadisnya sama, jalur sanadnya atau riwayatnya itu berbeda. Matannya sama seperti tadi, ya.
yang ada pada hadis yang ke-18. Ya Allah, ternyata sudah jam 5:30 lebih 10. Kalau dilanjutkan hadis yang ke-19 ini nggak cukup ini waktunya. Nanti di tengah jalan putus. Oke, sebagai tabarrukan kita mengucapkan apa yang dulu pernah diucapkan oleh Rasulullah. Alangkah beruntungnya apabila lisan kita mengucapkan apa yang dulu diucapkan oleh Rasulullah sehingga sampai ke kita. Niat kita sambil membayangkan kita berziarah di makam Rasulullah, sambil membayangkan bahwa nanti malam kita akan bertemu dengan Rasulullah, kelak kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membayangkan Rasulullah seandainya ada di sekitar kita, berada di kita. Bagaimana sikap kita? Nah, bayangkan ketika membaca hadis seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lillahi ta'ala al-hadithu al-thamina asyara an Abi Dzarrin Jundub ibn Junadata wa Abi Abdirrahmani Muadz ibn Jabalin radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini ungkapannya Rasulullah. Ittaqillaha haitsuma kunt. Ya, kalau diwakafkan ya seperti haitsuma kunt. Taknya itu sukun, tapi kalau tidak diwakaf ya haitsuma kunta begitu. Kalau diwakaf taknya sukun. Ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'dhin nusakhi hasanun sahih. Ya, demikian, mudah-mudahan walaupun sedikit tapi ada manfaatnya, menjadi faktor pemberat timbangan amal kita ketika di mahsyar. Semoga amal kita, ilmu kita semakin bertambah, keikhlasan kita semakin bertambah sehingga meninggalnya dalam keadaan keimanan yang sempurna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.